Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menjelaskan kembali tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini untuk persamaan, ingat ya, persamaan itu ada dua cara untuk penyelesaiannya. Yang pertama menggunakan definisi fungsi nilai mutlak, yang kedua menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, ini untuk yang pertama semuanya pasti masih ingat kan? Untuk definisi berarti nanti kita harus pakai yang seperti ini, nilai mutlak X. Ini kalau si X-nya positif itu jika si X-nya lebih dari sama dengan 0, kalau yang negatif itu jika si X-nya kurang dari 0. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini kita masih pakai yang definisi ya. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 2. Ingat, yang didefinisikan itu yang bentuknya ada tanda mutlak, berarti yang ini. Kita rubah dulu ke dalam definisi. Yang positif, X positif. Nah, di dalam ini berarti X-nya. Yang diambil itu X kurang 3, bukan X-nya saja ya. Nah, di sini X lebih dari sama dengan berapa? Min 3-nya pindah ruas jadi positif 3. Yang satu lagi negatif, X kurang 3. X-nya berarti kurang dari berapa? 3. Ini juga pindah ruas. Di sini X-nya itu ada yang lebih dari sama dengan 3, ada juga X-nya kurang dari 3. Sekarang kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Itu kita pakai yang kurang dulu ya. Di sini untuk X-nya kurang dari 3, berarti kita pakai persamaan yang ini. Nih, min X kurang 3 sama dengan 2. Ini dari mana? Ini tadi balik lagi ke soal. Ini kan syaratnya X kurang 3, berarti kita pakai persamaan yang ini sama dengan 2 dari ini ya. Nah, ini kan ada tanda negatif di luar X kurang 3. Ini kalikan dulu, negatif kali positif berarti negatif X. Negatif kali negatif 3 berarti positif 3 sama dengan 2. Nah, ini pindah ruas di 3-nya. Nah, di ruas kiri itu tetap min X. Ini jadi 2 kurang 3. Ruas kiri tetap min X, ruas kanan jadi min 1. Berarti X-nya berapa? Positif 1. Nah, sekarang syarat yang kedua, untuk X-nya lebih dari sama dengan 3. Berarti pakai persamaan yang mana? Yang ini, X kurang 3 sama dengan 2. Masih ke soal yang tadi. Nah, di sini langsung aja. X-nya berarti berapa? Langsung ketahuan kan? Min 3-nya pindah ruas jadi 2 tambah 3. X-nya sama dengan 5. Berarti si himpunan penyelesaiannya itu 1 dan 5. Gitu, selesai. Mudah kan? Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini masih pakai yang definisi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini bentuk yang seperti ini ya, yang nilai mutlaknya ada 2. Nilai mutlak X kurang 2 ditambah nilai mutlak 5 dikurangi 3X sama dengan 11. Ini kan masih pakai yang definisi, berarti yang didefinisikan itu yang bentuk mutlak. Oh, berarti ada 2. Yang pertama kita definisikan dulu yang nilai mutlak X kurang 2, sama kayak tadi ya. Ini yang satu positif, berarti X kurang 2. Ini jika X-nya lebih dari sama dengan positif 2. Nah, yang kedua di sini negatif, X kurang 2. Si X-nya kurang dari 2, positif. Nah, terus kita definisikan yang kedua. Di sini nilai mutlak 5 dikurangi 3X. Nah, tetap aja di sini yang positif, berarti 5 kurang 3X. Si X-nya berapa? Nah, ini pasti ada yang bingung, itu gimana? Soalnya X-nya itu kan ada di sebelah kanan. Biasanya kan tadi yang di atas itu sebelah kiri. Kita pakai, kalau misalkan bingung, pakai tanda pertidaksamaan seperti ini. Kalian pakai sama dengan dulu aja. Misalkan kayak ini. 5 dikurang 3X sama dengan 0. Nah, yang pindah ruas yang mana? Yang tidak memuat variabel, berarti yang 5. Nah, ini min ini tidak berubah, tetap min 3X. Berarti ini jadi min 5. Kan gitu, lihat, ini negatif, negatif. Berarti si min 3 ini pindah ruas nantinya. Jadi X-nya sama dengan min 5 per min 3. Kalau negatif per negatif jadinya positif. Nah, ingat, ini kan tadi itu
tandanya X lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang di sini min 3X lebih dari sama dengan min 5 yang ini ya. Berarti X-nya kan ini jadi 5/3. Nah, tapi ingat kalau misalkan ini ruas kiri negatif, ruas kanan juga negatif, berarti kan hasilnya nanti berubah jadi positif. Nah, ini si tandanya juga berubah jadi kurang dari sama dengan 5/3 kayak gitu. Nah, ini berarti kurang dari sama dengan 5/3. Nah, berarti di sini berapa? Min 5 dikurang 3X. X-nya kurang dari atau lebih dari? Berubah nggak? Kita cek lagi aja. Tadi kan 5 dikurang 3X. Nah, sama kan ya? Nah, ini tetap min 3X sama dengan min 5. Lihat tadi tandanya itu min 3X kan kurang ya dari min 5. Juga negatif, jadi si X-nya berubah tandanya. Lebih dari 5/3. Nah, gitu. Ini untuk baru syaratnya ya. Nah, karena ini ada 2 si bentuk nilai mutlaknya. Nah, jadi di sini ada syarat tambahan lagi. Itu nanti kemungkinannya X-nya itu ada 3 kemungkinan nilai X-nya. Ini lihat, di sini kan ada 2 sama 5/3. 2 sama 5/3 itu lebih kecil mana? 5/3 ya. 5/3 itu berapa? 2/3 ya. 1/2/3. Sorry, salah. Oke, yang lebih kecil ini ya. Lihat. Ini kan ini kan yang terkecilnya 5/3, berarti yang terbesarnya 2. Lihat, ini kurang dari sama dengan ini juga kurang. Kita pakai yang kurang dari karena ini yang terkecil. Berarti untuk syarat yang pertama ini untuk X kurang dari sama dengan 5/3. Nah, lihat tadi di sini. Tadi kan nilai mutlak X kurang 2. Yang mana sih yang kurang dari sama dengan 5/3? Berarti yang ini ya, pakainya yang ini. Min X min 2. Atau biar nggak pusing, kita langsung kalikan si tanda ini dengan X kurang 2. Jadi negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, positif. Jadi min X tambah 2. Ditambah, nah ini yang nilai mutlak 5 kurangi 3X kurang dari sama dengan 5/3. Berarti pakai yang ini. 5 kurang 3X sama dengan 11. Ini tinggal dijumlahkan yang sejenis. Min X ditambah min 3X. Berarti min 1X ditambah min 3X. Min 1 min 4. Min 1 min 3. Jadi min 4X. Ini 2 tambah 5. Berarti berapa? Positif 7 sama dengan 11. Ini pindah ruas yang tidak memuat variabel. Nah, si min 4X tetap. Jadi 11 dikurangi 7 berapa? 4 ya. Min 4X sama dengan 4-nya di sini positif. Jadi X-nya 4 per min 4. Min 1. Min 1. Nah, ini yang pertama. Ini baru yang pertama. Ditulis dulu ya. Tadi dapat ya nilai X-nya itu sama dengan min 1. Ini mohon maaf ya dihapus soalnya keterbatasan bornya. Jadi dihapus dulu. Nah, sekarang tadi kan X-nya kurang dari sama dengan 5/3. Kita masuk ke syarat yang kedua. Itu si nilai X-nya harus ada di antara yang terkecil sampai yang terbesar. Kita masuk ke syarat yang kedua. Ini syaratnya kan ada di antara yang terkecil sampai terbesar. Jadi si X-nya itu lebih dari sama dengan 5/3, X-nya kurang dari 2. Kita ambil yang kurang dari 2 dulu ya. X kurang dari 2. Berarti kita pakai persamaan yang ini, yang tadi. Berarti min X tambah 2 ditambah ini X lebih dari sama dengan 5/3. Berarti ini kalau lebih dari sama dengan, berarti lebih dari. Berarti pakai persamaan yang ini.
Kita langsung kalikan saja ya, tanda negatifnya berarti jadi min 5 tambah 3x. Ini sama dengan 11, tinggal dijumlah yang sejenis. Min x ditambah 3x berarti min 1x ditambah 3x itu 2x. 2 ditambah min 5 berarti 2 dikurangi 5 min 3 sama dengan 11. Ini pindah ruas yang tidak memuat variabel. Ini 2x sama dengan 11 tambah 3 itu 14. Jadi x-nya 7. Oke, kita simpan dulu di sini aja ya. X sama dengan 7. Ini untuk syaratnya yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga. Ini mohon maaf ya, karena bornya kecil jadi dihapus lagi. Ini kita masuk ke syarat yang ketiga. Ini x lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2 berarti yang ini ya, pakainya x kurang 2 ditambah lebih dari sama dengan 2. Berarti sama yang ini, lebih dari ya. Langsung kali tandanya ya. Jadi ditambah min 5 tambah 3x sama dengan 11. Tinggal dijumlah yang sejenis x ditambah 3x. 4x min 2 ditambah min 5 berarti min 2 kurang 5 min 7 sama dengan 11. Ini 4x sama dengan 11 tambah 7 18. Jadi x nya 18 per 4. 18 per 4 itu berarti 4. Kalau diperkecil berarti 4 2 per 4 atau 4 1 per 2. Nah, sekarang dapat si x nya itu udah ada 3 ya. Tadi di syarat yang pertama itu x nya kurang dari sama dengan 5 per 3, dapatnya min 1. Min 1 itu kurang dari sama dengan atau lebih dari? Kurang dari ya, berarti si min 1 ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian karena memenuhi syarat x kurang dari sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang yang kedua tadi itu syaratnya kan x lebih dari sama dengan 5 per 3, x kurang dari 2, dapatnya 7. 7 itu adanya di mana? Nah, 7 itu kan kalau di garis bilangan ada di sebelah kanan 2 ya, berarti tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi, berarti bukan himpunan penyelesaian. Nah, ini yang ketiga, x nya lebih dari sama dengan 2, dapatnya 41 per 2. Nah, 41 per 2 itu kan lebih dari 2, berarti termasuk himpunan penyelesaian. Nah, jadi dari contoh soal yang kedua ini, himpunan penyelesaiannya itu ada 2, min 1 dan 2. Sekian untuk yang menggunakan definisi. Nanti kita lanjut ke yang sifat. Nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Contoh soal yang kedua, kita pakai penyelesaian menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Ini contoh soal yang berarti nomor 3 ya. Pakai penyelesaian nomor 2. Ini untuk soalnya nilai mutlak x tambah 5 sama dengan 4. Ingat ya, di sini pakai sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Jadi kalau nemu bentuk mutlak, kalian rubah ke dalam bentuk akar x kuadrat. Nah, di sini ini kan di ruas kiri ini yang bentuknya nilai mutlak. Kita rubah jadi akar x kuadrat. Nah, si x-nya itu ini. X tambah 5 kuadrat yang di dalam tanda mutlak. Kan seperti ini ya, ada akar x tambah 5 kuadrat sama dengan 4. Si akar ini harus hilang. Gimana caranya? Kita kuadratkan kedua-duanya untuk menghilangkan akar. Nah, kan berarti seperti ini bentuknya kalau diuraikan. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Ruas kiri kalau dikuadratkan berarti hilang akarnya, sisanya x tambah 5 kuadrat. Ruas kanan 4 kuadrat. Nah, terus sampai sini si yang ruas kanan ini pindah ruas. Jadi x tambah 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 0. Oke, paham ya sampai sini? Nah, yang selanjutnya
untuk dapat X itu di sini lihat ya, ini kan bentuknya kuadrat ya, X tambah 5 kuadrat. Kalau kuadrat itu kan berarti perkalian yang berulang. Nah sekarang kalau misalkan di sininya X tambah 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, kemungkinan X-nya itu yang satu positif, yang satu negatif. Jadi X tambah 5 tambah 4, yang satu lagi X tambah 5 kurang 4 sama dengan 0. Saya yang satu positif, yang satu negatif. Tinggal dijumlah X tambah 9. Ini X 5 kurang 4, 1 sama dengan 0. X yang ini berapa? Nah ini ya, kalau misalkan ini ada yang belum bisa, ini seperti ini. Kita uraikan dulu ya. X tambah 9 sama dengan 0, berarti si X nya sama dengan min 9, atau X yang ini min 1 kayak gitu. Jadi si X nya dapat nilai X nya itu min 9 dan min 1. Ini himpunan penyelesaiannya. Seperti itu, mudah kan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya, yang nomor 4. Kita hapus dulu ya. Ini contoh soal yang keempat. Ini bentuk soalnya berarti ruas kiri kanan sama-sama bentuk mutlak. Nilai mutlak 3x tambah 7 sama dengan nilai mutlak 2x tambah 3. Nah seperti ini ya. Nah ingat tadi kalau pakai sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat, itu setiap yang bertanda mutlak kalian rubah dulu ke dalam bentuk akar x kuadrat. Ini berarti bentuknya jadi akar 3x tambah 7 kuadrat. Yang ruas kanan berarti akar 2x tambah 3 kuadrat. Nah tapi dua-duanya masih ada akar, sama kayak tadi aja, tinggal dikuadratkan. Jadi kalau sudah dikuadratkan, hilang akarnya, sisanya tinggal 3x tambah 7 kuadrat. Yang ruas kanan sisanya 2x tambah 3 kuadrat. Ini sebetulnya sama aja kayak tadi langkah-langkahnya. Yang ruas kanan pindah ruas, jadi 3x tambah 7 kuadrat dikurangi 2x tambah 3 kuadrat sama dengan 0. Nah sekarang kalau misalkan sudah pindah ruas seperti ini kan untuk dapat nilai x-nya itu pasti yang satu positif, yang satu negatif. Nah kalau udah seperti ini, sekarang selanjutnya sama kayak yang tadi aja, berarti yang satu ditambah, yang satu dikurang, yang satu positif, yang satu negatif kayak gitu. Berarti ini 3x tambah 7 ditambah 2x tambah 3. Nah yang satu lagi itu 3x tambah 7 dikurangi 2x tambah 3. Nggak cukup ya, di bawah aja ya. 3x tambah 7 dikurangi 2x tambah 3. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Nah, ini segini ya. Nah, 3x tambah 2x berarti 5x. 7 tambah 3 jadi 10. Yang satu lagi 3x dikurang 2x berarti x. 7 kurang 3 jadi 4. Nah x-nya berapa ini? 5x tambah 10, berarti x-nya kayak gini. Kan gini. Berarti 5x sama dengan min 10. X-nya sama dengan min 2. Nah atau sini x-nya, kan ini x tambah 4 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min 4 dan min